Halo teman-teman Bang Lai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan mengulas alur film yang berjudul Family Survival. Film drama asal Jepang yang dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh Shinobu Yukashi. Film ini diproduksi oleh Takashi Ishihara, Minami Ichikawa, dan Kiyoshi Nagai. Film ini terpilih untuk festival dan penghargaan film internasional di Makau. Film menceritakan tentang peristiwa listrik yang padam secara global yang diduga karena gelombang radiasi matahari yang berlangsung selama 2,5 tahun dan membuat alat elektronik juga tidak dapat berfungsi, yang mengharuskan keluarga Suzuki harus pergi ke Kagoshima, rumah orang tuanya, agar dapat bertahan hidup. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan buah! Di awal film, kita diperlihatkan keluarga Suzuki sedang di apartemen mereka dengan kegiatan mereka masing-masing. Esokan harinya saat pagi tiba, Suzuki bangun dan melihat dari jendelanya. Ternyata cuaca sudah cerah. Ia bangun terlambat karena suara alarm dan jam yang tidak berfungsi. Dan ternyata pagi itu listrik dan semua alat elektronik tidak dapat digunakan. Dan tidak mau membuang waktu, Suzuki pun segera bersiap-siap untuk ke kantor. Saat mereka keluar dari pintu apartemen, ternyata lift di apartemen itu juga tidak dapat digunakan. Dan terpaksa, mereka pun menggunakan tangga apartemen bersama penghuni lainnya. Tidak sampai di situ, saat Suzuki ke stasiun kereta api, ternyata stasiun kereta juga tidak dapat digunakan. Dan karena sudah dikejar waktu, akhirnya Suzuki pun memilih untuk berjalan kaki. Namun sesampainya di kantor, listrik, komputer, telepon juga tidak dapat digunakan. Sekian lama menunggu di kantor dan tidak bisa bekerja, akhirnya atasan mereka menyuruh mereka untuk pulang saja. Dan saat di perjalanan, Suzuki menyempatkan diri untuk membeli sepeda agar dia dapat lebih cepat pulang ke apartemennya. Di sisi lain, anak perempuan Suzuki sampai di sekolah, dan mereka sedang menceritakan tentang listrik yang padam. Dan sementara, anak lelaki Suzuki saat mendayung sepeda, ia melihat mobil yang mogok dan rambu lalu lintas yang tidak berfungsi. Dan kemudian kita diperlihatkan istri Suzuki yang sedang belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Dan saat ingin membayar ke kasir, antrian sangat panjang karena komputer yang tidak berfungsi. Kasir pun menyampaikan pembayaran harus menggunakan uang tunai. Dan kasir pun menghitung nominal belanja para pelanggan dengan alat manual. Dan sampai saat malam tiba, listrik masih padam dan terpaksa mereka menggunakan lilin sebagai pencahayaan. Pada hari yang ketiga, listrik masih padam. Perusahaan di mana Suzuki bekerja merumahkan semua para pegawai sampai listrik hidup kembali. Dan saat dalam perjalanan pulang, Suzuki menyempatkan diri untuk mengambil uang dari bank secara manual. Namun saat antri, berkas kantor Suzuki terjatuh, yang membuat Suzuki pun terinjak-injak oleh orang banyak, yang membuat hidung Suzuki berdarah. Sementara di apartemen mereka, air sudah tidak mengalir, dan membuat para penghuni apartemen memutuskan pergi ke pengelola air. Dan pengelola air menjelaskan, air ada di penampungan, tetapi pompa tidak berfungsi, yang membuat para penghuni apartemen kecewa.
Setelah seminggu listrik padam, Suzuki dan istrinya mengajak anak-anaknya untuk pergi ke Kagoshima, rumah kakek mereka. Awalnya, anak perempuan mereka menolak. Namun, ayah dan ibunya menjelaskan, di Kagoshima kita tidak akan kekurangan air dan makanan. Dan esokan paginya, mereka pun mempersiapkan barang-barang bawaan mereka. Setelah mempersiapkan segala keperluan, mereka pun berangkat ke bandara dengan menggunakan sepeda. Di perjalanan, mereka melihat bahwa harga air mineral sudah sangat mahal. Meski demikian, dengan kepandaian seorang ibu, istri Suzuki dapat membeli air minum dengan harga yang masih wajar. Dan saat istirahat, anak mereka mules dan masuk ke toilet umum. Dan saat masuk, dan kemudian anak perempuannya memutuskan untuk melepaskan beban hidupnya di balik tanaman. Lalu kemudian melanjutkan kembali perjalanan mereka. Namun sesampainya di bandara, pesawat tidak beroperasi. Akhirnya mereka pun pergi dan mencari penginapan. Dan pada saat makan malam, Suzuki memutuskan untuk pergi ke Kagoshima dengan menggunakan sepeda. Meski anak perempuannya sangat menolak dan meminta untuk kembali ke apartemen saja. Namun Suzuki tetap pada keputusannya. Esokan paginya saat Suzuki berjalan dengan istrinya, tanpa mereka sadari bahwa sepeda mereka telah dicuri. Dan untungnya, tiba-tiba mereka melihat sepeda yang tidak terpakai dan pemiliknya adalah penjual beras. Dan saat ingin membayar sepeda itu, pemilik toko hanya mau dibayar dengan makanan dan minuman. Dan kemudian sepeda itu dibarter dengan sebotol air mineral dan 2 botol minuman beralkohol, yang kemudian istrinya meminta sekarung beras. Sementara anak Suzuki pergi ke toko buku untuk mencari peta yang akan digunakan sebagai petunjuk arah perjalanan mereka. Dan setelah semua sudah dirasa lengkap, mereka pun berangkat. Di perjalanan mereka melihat ternyata sudah banyak orang yang pergi untuk mencari tempat yang lebih baik. Saat malam tiba, mereka pun beristirahat di taman. Dan saat anak lelaki Suzuki terbangun, dia terkejut karena ada yang mencuri air mereka. Dan ia pun segera mengejar pencuri tersebut. Namun saat melihat pencuri tersebut sedang menggunakan air itu untuk minum anaknya yang masih baby, ia mengurungkan niatnya untuk memukul pencuri itu dan pergi begitu saja. Dan saat paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di siang harinya, mereka beristirahat di tepian sungai sambil mencuci pakaian dan menikmati makanan ala kadarnya. Dan saat Suzuki minum, itulah air terakhir mereka. Dan tanpa berpikir panjang, Suzuki langsung ke sungai dan meminum airnya. Mereka kembali berjalan. Namun, saat di perjalanan cuaca hujan disertai angin yang kencang, membuat mereka harus berteduh. Dan, tiba-tiba perut Suzuki, yang akhirnya dia pun berlari ke semak-semak untuk Akibat dari angin yang kencang itu, barang-barang mereka yang ditaruh di sepeda berjatuhan, termaksud beras mereka, dan tidak bisa dimakan lagi. Persediaan makanan mereka semakin dikit, hingga akhirnya anak mereka mencoba mencari air dan makanan di toko yang sudah ditinggal pemiliknya. Namun yang mereka dapat hanya makanan untuk kucing dan air aki, yang terpaksa mereka ambil.
Dan saat kembali, anak mereka memberikan hasil yang mereka dapat, termaksud alat piroteknik yang diberikan kepada ayahnya. Dan sementara Suzuki masih merasa tidak enak dengan perutnya akibat meminum air sungai kemarin. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan. Dan saat di jalan, mereka melihat beberapa anak muda sedang menikmati makanan sambil bercanda tawa, yang membuat keluarga Suzuki berhenti dan memperhatikan mereka. Dan anak lelaki Suzuki bertanya, dan pemuda itu pun menjelaskan mendapatkan air dari pegunungan, dan kemudian mengeringkan makanan agar awet, baik itu tumbuhan maupun serangga. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama para pemuda tersebut dan kemudian akhirnya berpisah. Persediaan makanan mereka kali ini sudah habis, dan dengan perut yang sudah sangat lapar, haus, lelah, mereka melihat banyak orang sedang menikmati ikan yang diambil dari akuarium tepi laut, dan tanpa berpikir panjang, mereka pun mengambil antrian. Namun sangat disayangkan, saat giliran mereka tidak mendapat bagian, karena masakan sudah habis, yang membuat Suzuki sujud untuk diberikan makanan, namun makanan tidak tersedia bagi mereka. Di hari yang ke-67 saat mereka berjalan di tepian sawah dengan badan yang sudah sangat lemas karena lapar dan haus, bahkan ayah mereka sempat ingin memakan ulat. Namun, hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba mereka melihat seekor babi, dan akhirnya mereka pun mengejar dan menangkap babi tersebut. Saat ingin disembelih, ternyata pemilik babi itu yaitu Tanaka melihat. Namun pemilik babi tidak marah, justru membantu memotong babi dan membawa mereka ke rumahnya, dan memberikan mereka makanan, minuman, dan tinggal di rumah pemilik babi, dengan syarat mau membantu pekerjaan di rumah Tanaka. Setelah beberapa lama tinggal di rumah Tanaka, mereka tetap memutuskan untuk pergi ke Kagoshima, meski Tanaka sebenarnya ingin mereka tinggal di rumahnya saja. Dan kemudian, Tanaka pun memberikan stok makanan bagi mereka. Setelah 3 hari berjalan dari rumah Tanaka, jalan mereka terputus oleh sungai. Ternyata peta perjalanan yang mereka bawa adalah peta yang sudah usang, yang akhirnya mereka memutuskan untuk membuat rakit sederhana. Setelah selesai, Suzuki dan anak lelakinya mengantarkan istri dan anak perempuannya terlebih dahulu untuk menyeberang. Dan kembali untuk mengambil perlengkapan mereka. Dan saat menyeberang kembali, cuaca hujan dan membuat arus sungai naik, dan kemudian tali rakit mereka putus. Suzuki segera menyuruh anaknya berenang ke tepian. Sementara Suzuki pun dan mereka pun menangis karena kehilangan ayahnya. Dan sekarang mereka bertiga untuk melanjutkan perjalanan. Di saat jalan di perlintasan kereta api, ibu mereka diserang oleh segerombolan anjing liar yang membuat ibunya masuk ke dalam jurang dan membuat kakinya patah. Ketika anjing-anjing itu kembali ingin menyerang mereka, tiba-tiba kereta api melintas dan berhenti, kemudian membawa mereka. Dan seorang lelaki mengobatin kaki ibunya. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Suzuki ternyata belum tewas, dan dia berjalan, kemudian duduk tidak jauh dari perlintasan kereta api. Saat Suzuki melihat kereta melintas, dia menghidupkan piroteknik, suatu tanda
yang diberikan anaknya tadi, yang tiba-tiba istrinya melihat dan seketika berteriak. Dan kereta pun berhenti. Dan akhirnya mereka pun kembali berkumpul. Dan mereka pun sampai ke Kagoshima dan bertemu kakek mereka yang bekerja sebagai nelayan dan petani. Dan setelah 2,5 tahun, akhirnya listrik dan alat elektronik dapat berfungsi kembali. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa kendaraan sudah berfungsi dan membersihkan jalanan. Kemudian, keluarga Suzuki yang sudah kembali ke apartemen mereka, dan film pun berakhir.